Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, Bos. Yes. Hai adikku, aku tidak khawatir. Tang Zichen tertawa, apakah saya punya banyak musuh? Apakah tidak cukup? Dan Bai Maokuan itu, ada begitu banyak orang lain yang memiliki dendam padamu, kamu benar-benar terlalu berbahaya. Oh, jadi aku sangat berbahaya. Tang Zichen sendiri bahkan tidak menyadarinya. Sepertinya Tang Zichen terlalu meremehkan, jadi dia tidak pernah menempatkan apa yang disebut musuh di matanya, jadi dia bahkan tidak menyadarinya, bahwa dia memiliki begitu banyak musuh. Sayangnya, Tang Zichen masih menghina, di mana nyamuk semacam ini layak menjadi musuh Tang Zichen. Jangan menodai Tang Zichen. Nyamuk tetaplah nyamuk, bahkan jika mereka datang berkelompok. Pernahkah Anda melihat manusia merawat nyamuk sebagai musuh? Putus dengan saudara perempuanku, kali ini aku mohon padamu, kata Su Meiqian. Oh, aku tidak peduli jika kamu berbicara dengan Su Yan tentang ini. Aku akan menasihatinya. Selain itu, bahkan jika Su Yan jatuh cinta padamu, dia tidak akan bisa menikahimu di masa depan. Oh, Tang Zichen tersenyum acuh tak acuh dan tidak repot-repot bertanya mengapa. Su Meiqian dan Su Yan, mereka pasti berasal dari keluarga besar, mereka bukan penduduk lokal. Jika mereka berasal dari keluarga besar, Su Yan yang juga putri dari keluarga besar, pernikahan tentu tidak membuat mereka sendiri. Keputusan mungkin sudah diatur oleh keluarga. Liao Suiniu dikirim ke rumah sakit, anggap saja dia beruntung. Dokter mengatakan bahwa darah hidupnya yang terputus masih dapat dilampirkan, tetapi fungsinya di masa depan pasti akan sangat berkurang. Liao Jiayuan berdiri di luar ruang operasi, mengingat adegan di mana dia secara brutal memukuli ayahnya, dan sangat marah. Tang Zichen, aku belum selesai denganmu. Liao Jiayuan berkata dengan gigi terkatup. Sayangnya, itu tidak ada hubungannya dengan Tang Zichen, dia yang harus disalahkan atas segalanya. Tang Zichen juga sangat tragis, untungnya Tang Zichen tidak pernah menempatkan siapapun di matanya, kalau tidak dia harus mati karena depresi. Tang Zichen kembali ke kelasnya, dan kelas sorenya masih berlanjut. Besok dan lusa akan menjadi akhir pekan lagi. Di malam hari, guru kelas Chen Tianming datang ke kelas. Teman-teman sekelas, Senin depan ini hari tahun baru, dan hari tahun baru adalah hari libur 3 hari. Besok adalah hari Sabtu, mulai besok, dan Senin berikutnya adalah hari tahun baru, yang juga merupakan hari libur. Seluruh sekolah tidak masuk kelas, tetapi kompetisi bakat akan diadakan pada hari itu, dan pesta hari tahun baru akan diadakan di malam hari. Dengan kata lain, meskipun tidak ada kelas Senin depan, semua orang harus datang ke sekolah untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan hari tahun, mengerti? Dipahami. Baiklah, ayo kita keluar dari sekolah kalau begitu. Sepulang sekolah, Tang Zichen dan Liu Xiangyun bersiap untuk pulang, dan hari ini Wang Qiang juga pergi ke rumah Liu Xiangyun untuk berlatih seni bela diri. Saat mengemudi di tengah jalan, Wang Qiang tiba-tiba berkata, Zichen, ada mobil yang mengikuti kita dari belakang. Tang Zichen melihat ke kaca spion dan benar saja sebuah mobil mengikutinya. Namun, Tang Zichen bisa melihat siapa itu dengan sekilas. Ini mobil Su Yan, kata Tang Zichen. Liu Xiangyun tiba-tiba tertekan, mengapa dia mengikuti kita? Liu Xiangyun benci melihat Tang Zichen dengan Su Yan. Ah, aku tidak tahu. Singkirkan dia, kata Liu Xiangyun. Tang Zichen, bagaimanapun, tidak, tetapi tentu saja, dia tidak begitu hebat dalam mengemudi. Apa gunanya mencampakkannya, lagi pula, dia memang pacar nominalku sekarang, kata Tang Zichen. Apa namanya saja, bukankah kamu bilang itu masalah kebutuhan? Tentu saja, tetapi juga benar bahwa itu nominal. Tang Zichen kembali ke rumah, dan Su Yan mengikuti di belakang ke rumah Liu Xiangyun. Setelah keluar dari mobil, Tang Zichen bertanya, Su Yan, mengapa kamu mengikutiku sepanjang jalan? Aku ingin melihat di mana kamu tinggal. Liu Xiangyun naik ke atas dengan marah, tidak terlihat, dan hilang akal. Baiklah, Su Yan, aku akan mengajar Tang Zichen dalam seni bela diri. Kalau begitu kamu berlatih, aku tidak akan mengganggumu.
Tang Zichen tidak peduli dengan Su Yan. Di belakang villa, dia mulai menginstruksikan Wang Qiang untuk berlatih seni bela diri. Su Yan duduk di samping dan menonton, sementara Liu Xiangyun tidak terlihat. Di masa lalu Liu Xiangyun akan duduk di samping dan menonton, tetapi hari ini dia bersembunyi di kamarnya dan tidak ingin melihat. Zichen, apakah kamu benar-benar mengalahkan Liao Buffalo? Su Yan bertanya, dia selalu tidak percaya ini, tapi Liao Suiniu masih ahli level 30 kan? Oh, ya. Tang Zichen mengangguk. Jadi, bukankah aku akan jauh lebih lemah darimu? Kekuatan seni bela diriku hanya level 25, sayangnya. Su Yan menghela nafas, dia mengira Tang Zichen hanya beberapa level lebih kuat darinya, tetapi dia tidak melakukannya, berharap menjadi ini jauh lebih kuat. Tang Zichen menginstruksikan Wang Qiang saat dia berkata, jika kamu mau aku bisa meningkatkan kekuatanmu, segera ke level 28. Ah, kamu bersedia membantuku? Saya pikir kamu tidak terkesan dengan saya. Tanya Su Yan. Itu satu hal untuk menggerakkan hatimu, tetapi sebelum aku putus denganmu, kamu adalah pacarku hanya dalam nama. Lalu bagaimana kamu begitu yakin bahwa kamu akan membiarkan aku dengan cepat meningkatkan ke level 28? Tanya Su Yan. Aku membuatmu memperbaiki keterampilan pedangmu atau melakukannya. Oke, terima kasih banyak. Su Yan bergegas dan dengan senang hati memeluk Tang Zichen. Wang Qiang memandang dengan iri. Tang Zichen memelototi Wang Qiang dan berkata, latih sendiri, jangan melihat-lihat. Oh. Wang Qiang harus menoleh dan tidak melihat. Tang Zichen melihat bahwa Su Yan masih memeluknya dan berkata, baiklah, berhentilah memeluk, lakukan beberapa gerakan denganku dan aku akan memandumu tentang cara membuat ilmu pedangmu lebih halus. Mem. Su Yan langsung mengeluarkan pedangnya. Tang Zichen dan Su Yan mulai berkelahi. Su Yan layak menjadi mantan ahli nomor 1 di Baiyun High School dan juga layak menjadi orang yang paling cocok untuk menjadi pacar Tang Zichen saat ini. Setidaknya dia bisa melewati beberapa gerakan dengan Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen benar-benar ingin mengalahkannya, setengah gerakan sudah cukup. Tang Zichen telah melalui beberapa lusin gerakan dengan Su Yan dengan serius dan dianggap telah sedikit memahami keterampilan pedang Su Yan. Ilmu pedangmu cukup pintar. Su Yan berkata, ini disebut teknik pedang pemujaan bulan, kakakku mengajarkannya kepadaku. Tang Zichen berkata, jika Anda melakukan beberapa ratus gerakan lagi dengan saya, teknik pedang Anda akan sangat meningkat, saya akan dengan sengaja membimbing Anda, seberapa banyak Anda dapat meningkatkan akan tergantung pada pemahaman Anda. Oke, terima kasih. Tang Zichen mulai melawan Su Yan lagi, dan mereka berdua bolak-balik bertukar ribuan putaran. Su Yan senang, Tang Zichen benar-benar orang yang memiliki pemahaman tinggi, dia akhirnya tahu mengapa saudara perempuannya sangat mendukung dia jatuh cinta pada Tang Zichen. Dengan bertarung dengan Tang Zichen dan terus-menerus membimbingnya, dia bisa mendapatkan lebih banyak inspirasi dan tiba-tiba memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang bagaimana mengerahkan lebih banyak kekuatan. Itu tidak berhenti sampai hari gelap. Tang Zichen berkata, baiklah, sebut saja sehari. Su Yan, keterampilan pedangmu telah meningkat pesat sejak kamu pertama kali bertarung denganku. Terima kasih. Su Yan melompat ke depan Tang Zichen dan memberinya ciuman di pipi. Su Yan berkata, saya akan kembali dan memahaminya lagi. Saya pikir itu harus ditingkatkan ke level 28. Oh. Tang Zichen dengan tenang menyeka air liur dari wajahnya. Wang Qiang, ayo kembali bersama, aku akan mengantarmu di jalan. Kata Su Yan kepada Wang Qiang. Terima kasih. Wang Qiang iri dengan keterampilan seni bela diri Su Yan yang begitu tinggi, sementara dia hanya bisa melatih kucing berkaki tiganya. Ketika Su Yan pergi, dia berbalik dan berkata, Zichen, besok akhir pekan apakah kamu ingin pergi denganku? Oh, kurasa aku tidak akan bebas. Su Yan menyesal bahwa Tang Zichen selalu menjaga jarak darinya, tetapi dia mengerti bahwa Tang Zichen sama sekali tidak menyukainya. Ini sudah larut malam. Don Zichen sedang berbaring di tempat tidur, bermain dengan teleponnya sebentar sebelum tidur. Setelah bermain selama beberapa menit, Tang Zichen meletakkan teleponnya dan berkata, keluarlah.
Tang Zichen telah menemukan bahwa ada seseorang yang bersembunyi di balik tirai kamarnya, meskipun sangat tertutup dan tidak ada aroma sama sekali, tetapi siapa Tang Zichen, dia tahu sejak pertama kali dia masuk ke kamar. Hanya saja Tang Zichen sengaja tidak mengeluarkan suara, hanya untuk melihat apa yang diinginkan orang yang bersembunyi di balik tirai di kamarnya. Orang yang bersembunyi di balik tirai itu pasti sangat kuat. Tang Zichen benar-benar bukan lawannya saat ini, tapi sayangnya Tang Zichen masih segera menemukan keberadaannya, yang membuat Tang Zichen dulu begitu mengagumkan. Pada saat ini, orang yang bersembunyi di balik tirai terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, dia adalah seorang ahli sekte dalam. Dia telah ditemukan oleh seorang anak muda yang belum mencapai alam pintu luar. Tang Zichen berkata, jangan sembunyikan, siapa itu di balik tirai. Kali ini, Tang Zichen menjelaskan bahwa dia sedang membicarakanmu, yang bersembunyi di balik tirai. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua keluar dari balik tirai, tampak malu dengan wajah tuanya, tetapi dia bahkan lebih terkejut mengapa Tang Zichen, yang belum menginjakkan kaki di pintu luar, dapat melihatnya. Nak, kamu bisa melihatku, kata lelaki tua itu. Tang Zichen mendengus orang tua, keterampilan penyembunyian belum sepenuhnya dipelajari, lain kali jangan bersembunyi di rumah orang lain, hati-hati dipukuli dengan tongkat acak. Kamu, seseorang yang belum melangkah ke alam luar, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti itu, apakah kamu tahu aku berada di alam apa? Tang Zichen berkata tanpa berpikir, hanya tahap tengah gerbang dalam kamu berani berbicara tentang dunia. Apa? Kamu orang lemah yang belum mencapai gerbang luar, kamu bahkan bisa menilai ranah orang tua. Orang tua itu gemetar dan menatap Tang Zichen dengan mata penuh ketidakpercayaan. Dia awalnya ingin berpura-pura membandingkan, karena dia ditemukan bersembunyi di balik tirai, itu sudah sangat memalukan, berpura-pura membandingkan untuk membuat citranya luar biasa. Dia tidak berharap pemuda ini mengejutkannya, dia langsung tahu wilayahnya, dan dia juga sangat liar, nada. Tang Zichen memandang pria tua yang berdiri di ruangan itu, sebenarnya tidak bisa mengatakan orang tua karena pelatihan seni bela diri tidak terlihat tua. Tang Zichen tersenyum, tidak buruk, Anda adalah orang terkuat yang pernah saya lihat sejauh ini, akhirnya saya telah melihat seseorang dengan dunia seni bela diri yang nyata. Tang Zichen melihat orang yang begitu kuat untuk pertama kalinya dalam keadaan seperti itu, lama. Pria tua itu mendengus, nak, nada bicaramu membuatku sangat tidak senang, aku ahli jangka menengah dari sekte dalam, seolah-olah aku lemah di matamu. T membuka pembuluh darah Ringwo, apakah lebih kuat dari orang tua? Tang Zichen tersenyum, dia tahu dia tidak mungkin menandingi lelaki tua ini, karena Tang Zichen bahkan tidak berada di alam pintu luar sekarang, meskipun dia luar biasa di kehidupan sebelumnya. Tapi itu adalah kehidupan sebelumnya, dan penglihatannya sangat kuat sekarang, semua berkat pengalamannya di kehidupan sebelumnya, bukan karena tubuhnya yang lemah saat ini. Baiklah Pak Tua, apa yang ingin kamu sembunyikan di balik tirai kamarku? Tang Zichen bertanya, dan Tang Zichen dapat merasakan bahwa lelaki tua itu seharusnya tidak memiliki niat jahat. Baru saat itulah lelaki tua itu mengeluarkan medali emas dengan 3 kata tertulis di atasnya, kata-kata Pulau Bela Diri. Orang tua itu mengambil medali emas dan berkata, nak, apakah kamu melihat medali emas ini? Jangan bersemangat, tetap tenang. Orang tua itu berpikir bahwa Tang Zichen akan bersemangat, sehingga sudut mulutnya terangkat dan dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Tang Zichen sama sekali tidak bersemangat, dan dengan wajah tenang, dia bertanya, Pulau Bela Diri apa? Benda hantu. Ah, kamu benar-benar mengatakan bahwa Pulau Bela Diri adalah makhluk hantu. Mata lelaki tua itu terkejut. Oh, maafkan aku jika aku telah menyinggungmu, tapi tolong beritahu aku apa itu Pulau Bela Diri, atau aku akan tidur, senior tua. Tang Zichen menguap. Ketika lelaki tua itu melihat ekspresi Tang Zichen, sepertinya dia akan pingsan, karena itu dia juga mengatakan untuk tenang dan tetap tenang, tetapi sebagai hasilnya, Tang Zichen bahkan tidak tahu apa itu Pulau Hutan Bela Diri. Itu pasti tindakan, pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri.
Pulau Bela Diri adalah tempat yang diimpikan oleh setiap praktisi seni bela diri di seluruh kekaisaran Yan Huang. Nak, jangan berpura-pura tidak tahu ah. Tempat impian. Oh, well, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tang Zichen berpikir bahwa Pulau Hutan Bela Diri datang untuk memohon sesuatu padanya, sungguh tak tahu malu. Orang tua itu berkata, baiklah, nak, saya tidak akan repot-repot berbicara dengan Anda. Saya sekarang secara resmi memberitahu Anda atas nama Akademi Bela Diri Pulau Bela Diri bahwa Anda telah diterima di Akademi Bela Diri Pulau Bela Diri sebagai tingkat bela diri, 1 murid. Alis Tang Zichen berkerut, omong kosong. Pria tua itu terkejut dan mendengus, masalah yang sangat serius dan Anda menyebutnya berantakan. Akademi bela diri apa, level bela diri apa? Di Pulau Bela Diri, ada Akademi Bela Diri, singkatnya Akademi Bela Diri. Kamu, sekarang diterima oleh Akademi Bela Diri, sebagai siswa tahun pertama Akademi Bela Diri kita. Apakah itu cukup jelas kali ini? Tang Zichen mendengus lelucon, apakah pemuda ini masih perlu menjadi mahasiswa? Hei, nak, kamu bahkan belum mencapai gerbang luar kerajaan, namun nada suaramu sangat liar. Apakah ibumu tahu tentang ini? Aku secara khusus mengakuimu karena bakatmu yang bagus dan jika itu orang lain, bahkan tidak memimpikannya, kamu masih tidak tahu bagaimana menghargainya. Tang Zichen memandang lelaki tua itu dan bertanya, apakah Anda Presiden Akademi Bela Diri? Nak, menghina saya baik-baik saja, jangan menghina dekan kami sudah ahli bawaan. Tang Zichen terkejut, seorang ahli bawaan. Dekan Anda, apakah dia benar-benar ahli bawaan? Omong kosong, 20 tahun yang lalu itu adalah bawaan sejak lahir. Tang Zichen terkejut lagi, bukankah ini akan lebih dahsyat dari kehidupan Tang Zichen sebelumnya? Tang Zichen baru saja melangkah ke alam bawaan. Untuk beberapa alasan, Tang Zichen tiba-tiba sedikit tertarik, tapi sayangnya, dia bahkan bukan pintu luar sekarang. Jika dia ingin kembali ke alam bawaan kehidupan sebelumnya sekarang, dia pasti harus bermain beberapa permainan dengannya, bahwa apapun dekan. Hei, nak, pemberitahuan penerimaan, apakah kamu mau atau tidak? Pria tua itu bertanya dengan tatapan tajam. Oh, biarkan aku menjadi guru, ya. Tang Zichen bertanya sambil tertawa. Yo, kamu bocah berambut kuning, kamu sebenarnya ingin menjadi guru Akademi Hutan Bela Diri. Bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Akademi Hutan Bela Diri. Seorang guru Akademi Hutan Bela Diri setidaknya seorang Hautian ahli. Oh, jadi itu artinya aku hanya bisa pergi sebagai murid. Omong kosong. Lelaki tua itu menatap tajam, belum pernah melihat anak nakal dengan nada arogan seperti itu, yang mana dari orang lain yang diterima tidak berlutut dalam kegembiraan, dia sebenarnya ingin menjadi guru. Tang Zichen merenung, dekan itu, sebenarnya lebih kuat dari kehidupan sebelumnya, dan para guru setidaknya dari ranah Hautian. Tang Zichen cukup tertarik. Baiklah, saya akan menerima penerimaan Anda. Kapan Anda akan pergi? Saya tidak ada saat ini, kata Don Zichen. Nak, apa terburu-buru kamu? Siapa yang memberitahumu bahwa sekolah dimulai sekarang? Bahkan jika kamu akan kuliah, penerimaan dimulai beberapa bulan sebelum awal tahun ajaran. Baiklah, medali emas ini adalah surat masukmu. Kamu sendiri yang memasukkan ibu jari Anda di atasnya dan tekan sidik jari. Cara menekan sidik jari, saya tidak perlu mengajari Anda. Tang Zichen menerima medali emas. Medali emas itu sulit, bagaimana cara sidik jarinya? Tang Zichen segera menggunakan kekuatan batinnya, dan kemudian menekan ibu jarinya pada medali emas dan sidik jarinya segera terukir di medali, yang benar-benar tidak bisa dilakukan oleh orang biasa. Orang tua itu melihat sidik jari yang ditekan Tang Zichen dan tersenyum. Nak, tidak heran nadanya sangat gila. Kontrol kekuatan internal sangat tepat kan? Jika beberapa orang tidak dapat mengontrol kekuatan internal mereka, mereka hanya akan menekan sebuah ucapan. Tetapi Anda, sidik jarinya seperti terukir di atasnya. Sekarang tidak apa-apa, tanya Tang Zichen. Tidak apa-apa, Anda sudah mengambil sidik jari Anda, yang berarti Anda telah resmi diterima. Bawalah surat penerimaan Anda ketika Anda mulai sekolah, dan ketika Anda tiba, daftarkan dengan sidik jari pada surat penerimaan Anda. Apakah ada pertanyaan lain? Don bertanya, kapan sekolah dimulai?
Semester belum berakhir, bagaimana bisa begitu cepat, hampir bersamaan dengan sekolah menengahmu dimulai semester depan. Oh, Tang Zichen mengangguk, sekolah menengah biasanya dimulai sekitar hari ke-15 di bulan pertama, tetapi sekarang hampir hari tahun baru tidak akan ada hampir 2 bulan lagi. Saat lelaki tua itu hendak pergi, Tang Zichen tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu mengakuiku? Aku rendah untuk but. Pria tua itu balas tersenyum, ya kekalahan debu merah. Satu kekalahan debu merah. Apakah kamu pikir tidak ada yang benar-benar tahu tentang kamu sebagai One David Red Dash? Itu karena aku melihat bahwa kamu cukup mampu sebagai One David Red Dash sehingga aku memperhatikanmu, melihat bahwa kamu baik dan secara resmi menerimamu. Oh, jadi identitasku bocor. Jangan khawatir, aku tidak tertarik dengan urusan pribadimu, sampai jumpa lagi. Tunggu sebentar, di mana Pulau Wulin? Tang Zichen sibuk bertanya. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, kamu tidak bisa membaca sendiri pemberitahuan penerimaannya. Tang Zichen mengambil medali emas dan tentu saja ada alamat yang terukir di belakang medali emas. Ada beberapa cara untuk sampai ke Pulau Marsial. Anda bisa naik perahu, Anda juga bisa naik pesawat, tetapi tidak setiap bandara atau dermaga. Hanya beberapa fitur yang tersedia. Kota Linjiang sangat disayangkan, tidak ada. Tang Zichen perlu naik perahu atau pesawat ke tempat lain. Tang Zichen mengangkat kepalanya lagi setelah membaca, lelaki tua itu sudah pergi dan menghilang ke dalam malam. Kekuatan cahayanya sangat kuat, kekuatan cahaya Tang Zichen tidak ada bandingannya dengan dia, bukan karena Tang Zichen buruk, bagaimanapun, dia adalah seorang ahli di tengah pintu bagian dalam. Tang Zichen bahkan belum masuk. Tang Zichen melemparkan medali emas ke tempat tidurnya dan kembali tidur. Jika itu orang lain dia pasti tidak akan bisa tidur semalaman. Sungguh suatu kehormatan untuk diterima oleh Akademi Seni Bela Diri atas inisiatifnya sendiri. Secara umum ada 3 cara untuk diterima oleh Akademi Seni Bela Diri. Yang pertama adalah mengambil inisiatif untuk meminta masuk, yang kedua adalah lulus penilaian dan mendaftar secara normal, dan yang ketiga adalah didekati untuk masuk. Zichen termasuk yang ketiga, didekati untuk masuk. Siswa jenis ini secara alami adalah yang paling terhormat dan gratis, tetapi bagaimanapun juga itu adalah minoritas. Kebanyakan dari mereka lulus penilaian untuk masuk. Tidak lama kemudian, di rumah Su Meiqian bersiap-siap untuk tidur. Saat itu, sebuah suara terdengar dari sudut kamarnya, Su Meiqian, selamat. Su Meiqian terkejut dan berbalik dengan panik, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berdiri di sana. Itulah yang suka dilakukan orang tua ini, mengagetkan orang agar terlihat seperti dia hebat dan pendiam. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa masuk? Su Meiqian terkejut. Orang tua itu dipenuhi dengan senyum berpura-pura menjadi perbandingan. Barusan di kamar Tang Zichen, ditemukan oleh Tang Zichen terlebih dahulu. Itu sangat memalukan. Kali ini di sini dia akhirnya bisa berpura-pura menjadi perbandingan. Su Meiqian, selamat, kamu telah diterima di Akademi Seni Bela Diri kami. Pria tua itu berkata dengan tidak percaya. Apa? Su Meiqian bertanya-tanya apakah dia tidak salah dengar. Orang tua itu mengeluarkan medali emas dengan beberapa karakter besar di atasnya. Secara alami, Su Meiqian sangat jelas tentang hal itu. Akademi Seni Bela Diri, aku telah diterima secara sukarela oleh Akademi Seni Bela Diri. Su Meiqian memandang medali emas dengan tidak percaya. Ya, kamu secara sukarela diterima, kata lelaki tua itu. Bagaimana mungkin aku bahkan belum membuka pembuluh darah Rendui, kata Su Meiqian. Hanya karena kamu belum lulus bukan berarti kamu tidak memiliki bakat, hanya saja beberapa orang lahir kemudian. Su Meiqian, aku telah mengamatimu untuk sementara waktu sekarang, kamu memenuhi syarat untuk aktif masuk ke Akademi Seni Bela Diri kami, selamat. Tangan Su Meiqian gemetar saat menerima surat penerimaan medali emas. Su Meiqian akan bisa pergi ke Akademi Seni Bela Diri sejak lama, selama dia membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, dia hampir selalu bisa lulus penilaian. Tapi Su Meiqian tidak bisa melewatinya, tapi Su Mei keluarga Qian rela menghabiskan banyak uang untuk datang ke pintu dan memohon izin masuk. Su Meiqian menolak, ini memalukan baginya untuk meminta masuk.
Tentu saja, tidak semua orang dapat membuka saluran Ren dan Zhu, dan rata-rata orang, bahkan jika mereka mati, tidak dapat melakukannya. Di beberapa TV seni bela diri, jika Anda membuka Rendu dan kapal kedua, keterampilan seni bela diri Anda akan segera meningkat. Orang tua itu berkata, kamu sangat berbakat, kamu tidak dapat melewati arteri Rendui hanya karena kamu termasuk dalam kategori orang yang terlambat. Biasanya orang yang memiliki nasib seorang ahli bela diri, dapat melewatinya pada usia 18 hingga 20. Selamat, Sumeikian, datanglah ke akademi setelah tahun ajaran dimulai tahun depan. Itu akan membantumu membuka pembuluh darah Ren dan Zhu, kamu akan menjadi seorang ahli. Terima kasih. Sumeikian sangat bersemangat sehingga dia ingin menangis ketika dia melihat ke atas. Lelaki tua itu sudah menghilang. Sumeikian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sangat kuat. Orang tua itu suka ketika orang-orang memandangnya dengan mata orang yang kuat, seperti Sumeikian barusan, hanya untuk marah pada Tang Zichen. Pukul 8 pagi berikutnya, Tang Zichen pergi tidur dan bangun. Ketika Tang Zichen membuka matanya, dia melihat medali emas di meja samping tempat tidur. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, saya telah diterima di Akademi Seni Bela Diri, jadi saya pasti tidak akan bisa terus menjadi pengawal Liu Xiangyun di masa depan. Sepertinya firasat saya benar, saya akan meninggalkan ini, kota cepat atau lambat untuk tempat yang lebih luas. Hanya saja sebelum saya meninggalkan kota ini, saya harus menyembuhkan penyakit dingin Nona, dan kemudian saya juga harus memastikan bahwa Paman Liu dan Nona tidak ada yang menggertak di kota ini, dengan orang-orang yang telah saya sakiti sekarang. Begitu saya pergi, ayah dan anak perempuan mereka pasti akan diganggu. Untungnya, masih ada hampir 2 bulan tersisa bagi Tang Zichen untuk menghabiskan tahun baru di sini. Hanya saja, Tang Zichen khawatir dia tidak akan bisa menyembuhkan penyakit Liu Xiangyun dalam waktu 2 bulan. Saya tidak bisa menunda, saya harus mempercepat waktu saya untuk mencari cara menyembuhkan penyakit Nona. Hari ini kebetulan hari Sabtu, Tang Zichen akan menghabiskan sepanjang hari meneliti bagaimana menyembuhkan penyakit Liu Xiangyun. Setelah sarapan, Liu Xiangyun bertanya, apakah kamu tidak berkencan dengan Su Yan hari ini? Tang Zichen berkata, saya tidak akan pergi kemanapun selama 2 hari ke depan, menyelami penelitian untuk menyembuhkan penyakit flu. Nona, naik ke atas setelah makan malam. Liu Xiangyun memandang Tang Zichen dengan bingung dan bertanya, mengapa kamu tiba-tiba terburu-buru? Kupikir kamu bilang kamu punya waktu 1,5 tahun lagi. Tang Zichen juga berpikir bahwa dia akan bekerja di sini sebagai pengawal selama 1,5 tahun, tetapi dia tidak menyangka bahwa rencana akan berubah dan Tang Zichen hanya memiliki waktu kurang dari 2 bulan lagi. Tang Zichen tidak tahu bagaimana mengatakannya, dan sekarang bukan waktu yang tepat untuk memberitahu ayah dan anak perempuan mereka tentang hal itu. Tang Zichen berkata, bukankah lebih baik mengobatinya lebih cepat? Liu Xiangyun mencibir, apakah kamu tidak ingin berkencan dengan Su Yan untuk melarikan diri, jadi kamu harus meneliti cara menyembuhkanku. Tang Zichen hanya menganggukkan kepalanya, tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Liu Xiangyun sangat senang dan tersenyum. Tang Zichen menatap wajah Liu Xiangyun yang tersenyum dan menghela nafas dalam hatinya. Ketika dia pergi dari sini di masa depan, dia tidak tahu apakah dia akan merindukan mereka atau tidak. Nona, ayo naik. Mem. Liu Xiangyun dan Tang Zichen naik ke atas bersama, dan Liu Xiangyun menutup pintu kamarnya. Akhir pekan terakhir telah dipelajari sekali, jadi Liu Xiangyun secara alami tahu untuk menanggalkan pakaian, meninggalkan tudung dan celana dalam bisa. Wajah merah Liu Xiangyun tidak membiarkan Tang Zichen terburu-buru, inisiatif untuk melepas pakaian, dan kemudian berbaring di tempat tidur di punggung mereka. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu, dan kemudian Anda dapat melihat bahwa sepatu telah dirawat. Su Yan memang memanggil Tang Zichen, tetapi Tang Zichen begitu fokus untuk menyembuhkan penyakit flu sehingga dia tidak mendengar panggilan itu dan mematikannya. Saat ini, di rumah Su Meikian sedang cuti hari ini. Su Meikian juga sedang berlibur hari ini, dan jarang begitu senang menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri.
Yan, lupakan saja, kamu telah membuat begitu banyak panggilan dan Tang Zichen tidak mengangkat. Kamu harus tahu bahwa itu tidak lebih dari angan-angan bagimu untuk jatuh cinta padanya. Sekarang Tang Zichen memiliki begitu banyak musuh, tidak aman bagi Anda untuk jatuh cinta padanya. Keluarga menelepon tadi malam dan meminta Anda untuk kembali. Anda juga berusia 18 tahun, dan Anda harus mulai mencoba untuk melihat apakah Anda bisa melewati nadi Rengwo. Jika Anda tidak bisa melewati pembuluh darah Ren dan Zhu, maka sepanjang hidup Anda, kekuatan bela diri Anda hanya akan 70 hingga 80 tingkat dan Anda tidak akan dapat mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya. Saya tahu. Jika kamu tahu, maka kembalilah ke keluargamu lebih awal. Kamu telah mengikutiku di sini selama 2 tahun. Su Yan memiliki ekspresi kesedihan di wajahnya. Su Yan bertanya, kakak, apakah kamu akan mengundurkan diri juga? Kamu sudah menerima surat penerimaan dari Akademi Seni Bela Diri, apa gunanya menjadi seorang perwira polisi? Su Meiqian berkata, ya, saya pasti akan mengundurkan diri, tetapi masih ada 1,5 bulan sampai malam tahun baru. Saya akan bekerja sampai malam tahun baru. Selain itu, Wan David Reddas adalah penjahat yang muncul selama masa jabatanku. Aku ingin menangkapnya sebelum aku mengundurkan diri. Kamu pulang dulu, Don Zichen. Oh, lupakan saja. Tapi, Kak, aku tidak bisa melepaskannya sedikit pun. Kamu gadis bodoh, apa yang tidak bisa kamu lepaskan? Kamu dan Tang Zichen itu sudah tidak mungkin. Kamu adalah putri ke-1000 dari keluarga Su, keluarga pernikahanmu telah mengaturnya untukmu. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu tidak bisa melepaskan? Selain itu, kamu hanya angan-angan tentang Tang Zichen. Mengapa repot-repot? Kembali ke keluarga, kamu juga harus bekerja keras untuk membuka pembuluh darah Rengwo. Itu hal terpenting dalam hidupmu. Kakak, aku akan mempertimbangkan kembali. Aku ingin menghabiskan beberapa hari lagi dengan Zichen. Bagaimanapun ini adalah pacar pertamaku, ada baiknya meninggalkan lebih banyak kenangan untuk masa depan, bahkan jika itu hanya angan-angan di pihakku. Hei, apapun yang kamu inginkan. Su Yan menelepon lagi, dan Tang Zichen tidak menjawab. Su Yan dalam suasana hati yang sangat rendah, hari-harinya dengan Tang Zichen tidak banyak untuk bertahan sampai mati, itu hanya sekitar 1 bulan sebelum tahun, atau mungkin hanya beberapa hari. Setelah meninggalkan kota Linjiang, dia mungkin menang datang kembali ke sini dalam hidupnya. Dunia ini begitu besar, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tang Zichen meneliti dan mengobati penyakit flu sampai malam. Sepanjang hari ini, Tang Zichen tidak berhenti. Tang Zichen juga berebut waktu. Bagaimana kabarmu? Liu Xiangyun bertanya, dia tertidur di tempat tidur 2 kali. Tang Zichen berkeringat dan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, tidak mengerti. Saat ini, saya benar-benar membenci saya karena berada di tempat pertama. Mengapa saya tidak belajar kedokteran lebih serius? Liu Xiangyun menghibur, tidak apa-apa, masih ada banyak waktu. Jika Anda tidak dapat melakukannya di sekolah menengah, maka kembalilah ketika Anda kuliah. Anda pasti akan kuliah juga, itu akan baik-baik saja. Jika saya pergi ke universitas yang sama seperti Anda kemudian. Tang Zichen menertawakan dirinya sendiri, dengan prestasi akademik saya, bahkan jika saya menyontek dalam ujian itu hanya perguruan tinggi junior. Perguruan tinggi junior hanyalah perguruan tinggi junior. Saya juga belajar perguruan tinggi junior. Kamu adalah siswa top, kamu ditakdirkan untuk universitas besar. Hentikan. Aku tidak main-main denganmu. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dalam 2 bulan, saya akan pergi. Saya bahkan tidak sabar untuk ujian masuk perguruan tinggi. Bagaimana saya bisa kuliah? Baiklah, Nona, biarkan seperti ini untuk hari ini. Tidak ada gunanya terburu-buru seperti ini, tidak ada gunanya juga tidak tahu apa-apa. Tang Zichen menyingkirkan jarumnya. Liu Xiangyun memanjat, sosoknya seanggun mungkin. Liu Xiangyun mengumpulkan keberaniannya dan tersipu ketika dia bertanya, apakah menurutmu aku memiliki sosok yang bagus? Tang Zichen tertawa dan mengangguk, bagus sekali. Omong kosong. Untuk apa aku berbohong padamu? Liu Xiangyun mengenakan pakaiannya, hatinya marah. Jika itu baik, lalu mengapa kamu tidak menyukaiku? Jika itu baik, lalu mengapa kamu tidak membiarkan aku menjadi pacarmu?
Tang Zichen berjalan kembali ke kamarnya, mengambil teleponnya, dan menemukan banyak panggilan tak terjawab, dari pagi hingga sore, semuanya dari Su Yan. Tang Zichen ingin menelepon kembali, tetapi, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia dan Su Yan mengatakan bahwa mereka adalah pacar, tetapi mereka berdua tahu bahwa itu bukan benar-benar pacar. Tang Zichen tidak menjawab sepanjang hari, bagaimana menjelaskannya. Tang Zichen sedikit sedih saat dia berjalan ke balkon kamarnya, di luar sedang hujan. Tang Zichen mungkin terlalu fokus bahkan tidak menyadari bahwa di luar sedang hujan. Tiba-tiba, Tang Zichen melihat seorang gadis di depan villa. Dia tidak memiliki payung, seluruh tubuhnya basah kuyup, dia tampak sedikit tersesat berdiri di sana dengan bingung. Tang Zichen terkejut, itu adalah Su Yan. Tang Zichen melihat Su Yan berdiri di luar, basah kuyup oleh hujan. Untuk beberapa alasan, tiba-tiba merasakan sakit hati. Tang Zichen segera melompat turun dan berlari menuju pintu depan villa. Pada saat ini, Su Yan tersenyum dalam hatinya dan meyakinkan dirinya sendiri, lupakan saja, kembalilah. Dia bahkan tidak menjawab teleponnya, jadi bagaimana jika saya membunyikan bel pintu, kembalilah. Namun, Su Yan merasa berat di kakinya, bagaimanapun juga itu adalah pacar pertamanya. Entah bagaimana, bahkan tanpa pengakuan untuk mengakhirinya. Itu hanya angan-angan. Su Yan. Tiba-tiba tubuh Tang Zichen muncul di pagar. Zichen. Su Yan melihat Tang Zichen keluar dan tersenyum. Tang Zichen terbang di depan Su Yan, pakaiannya basah kuyup dan rambutnya menempel di wajahnya karena hujan. Tang Zichen merasakan sakit hati saat dia menatapnya dan tanpa sadar memeluknya. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? 3 jam. Mengapa kamu tidak membunyikan bel pintu dan berdiri di luar pintu depan di tengah hujan? Aku sudah meneleponmu berkali-kali sepanjang hari dan kamu tidak menjawab, jadi bagaimana kalau membunyikan bel pintu? Jadi aku tidak tahu apakah aku harus melakukannya. Saya tidak menjawab telepon sepanjang hari karena saya sibuk dengan sesuatu yang penting, bukan karena saya tidak sengaja menjawabnya. Aku tahu itu, pasti ada alasannya. Su Yan akan tersenyum. Tang Zichen meluncurkan kekuatan internalnya ke tubuh Su Yan, menguapkan dan mengeringkan pakaian basah Su Yan. Segera pakaian basah Su Yan di seluruh menguap dan kering. Masuk ke dalam, kata Tang Zichen. Tidak, ini sudah larut. Su Yan tersenyum sedikit. Merasa sedikit bersalah, Tang Zichen berkata, kalau begitu malam ini aku akan mentraktirmu makan malam. Betulkah? Pergi. Tang Zichen pergi dengan Su Yan di mobilnya, dan Liu Xiangyun berdiri di lantai atas di villa, menyaksikan Tang Zichen dan Su Yan pergi, menginjak kakinya dengan depresi. Tetapi ketika dia melihat Su Yan berdiri di luar di tengah hujan, dia juga merasakan sedikit sedih tapi tidak depresi seperti sebelumnya, dan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Tang Zichen dan Su Yan makan malam romantis dengan cahaya lilin, lalu pergi berbelanja, dan Su Yan membelikan Tang Zichen pakaian baru sebagai hadiah tahun baru. Tang Zichen juga membelikannya sepasang sepatu sebagai hadiah balasan. Suatu malam, untuk pertama kalinya, Tang Zichen tidak begitu tahan untuk bersama Su Yan. Mereka pergi ke taman bermain di gelanggang es, mengendarai kincir ria, dan bahkan pergi berperahu di sungai, malam yang menyenangkan. Baru pada pukul 11 malam Tang Zichen mengirim Su Yan pulang. Su Yan dengan enggan melambaikan tangannya dan melihat mobil yang ditinggalkan Tang Zichen, diam-diam berkata, Zichen, malam ini menyenangkan, besok aku pergi, mungkin ini terakhir kalinya kita bertemu dalam hidup ini. Su Meiqian keluar dari rumahnya dan berkata, dia sudah pergi, untuk apa kamu berdiri konyol, masuklah ke dalam. Su Yan masuk ke dalam rumah terlihat sedikit sedih. Su Meiqian bertanya, apakah kamu memberitahunya bahwa kamu akan pergi besok? Su Yan menggelengkan kepalanya, tidak. Apa? Kamu secara khusus pergi untuk menemukannya, bukan untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Malam ini, dia menawarkan untuk mengajakku makan malam dengan cahaya lilin. Kami pergi berbelanja bersama, aku memberinya pakaian, dia memberiku sepatu, kami juga pergi ice skating, kami naik biang lala, dan kami pergi berperahu, dan ketika kami selesai, dia membawaku pulang.
Oh, malam ini aku sangat senang, jadi aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Su Meiqian berkata, saya sudah memesan tiket untuk Anda, dan keluarga mendesak Anda untuk segera kembali, jadi jangan tinggal-tinggal di sini tidak berarti apa-apa bagi Anda. Anda dan Tang Zichen adalah angan-angan setelahnya, semua, dan tidak ada masa depan. Tidak peduli seberapa bahagia Anda malam ini, itu tidak akan mengubah fakta. Su Yan mengangguk, saya mengerti, jadi saya akan pergi besok. Tang Zichen mengendarai mobil, sepanjang perjalanan pulang, dan sebelum dia menyadarinya, dia bermain sampai jam 11 pasti jam 12 ketika dia sampai di rumah, dan tidak banyak mobil di jalan. Tang Zichen dalam suasana hati yang baik, malam ini dengan Su Yan bermain begitu lama, dua orang, benar-benar memiliki semacam perasaan kencan yang manis. Perasaan ini, Tang Zichen tiba-tiba merasa sangat cantik, di dalam tidak bisa membantu tetapi sedikit ke belakang, jika Su Yan mengajaknya kencan lagi lain kali, Tang Zichen bahkan tidak yakin apakah dia punya kekuatan untuk menolak. Su Yan, ya. Tang Zichen tanpa sadar tersenyum, mengingat perahu dayung malam ini. Pada saat itu, penampilan musim seminya tidak enak dipandang. Ketika dia sampai di rumah, lampu di kamar Liu Xiangyun masih menyala. Tang Zichen terbang langsung ke balkon kamarnya, dan melihat bahwa lampu di kamar Liu Xiangyun masih menyala, dan membalik ke balkon kamar Liu Xiangyun. Liu Xiangyun mengenakan piyama, duduk di tempat tidur, menyandarkan punggungnya ke kepala tempat tidur, tampak seolah-olah dia linglung. Tok-tok. Tang Zichen mengetuk kaca jendela balkon kamar Liu Xiangyun. Liu Xiangyun terkejut dan melihat Tang Zichen di luar, sibuk bangun dari tempat tidur dan membuka pintu balkon. Nona, mengapa Anda masih bangun selarut ini? Tanya Don Zimmer. Kamu baru kembali sekarang. Liu Xiangyun berkata bahwa dia sakit karena bermain dengan Su Yan sampai larut malam. Oh, ya, ini sudah larut, kenapa kamu tidak tidur saja? Liu Xiangyun tidak bisa tidur sama sekali sebelumnya, pikirannya sangat bingung, bertanya-tanya kemana Tang Zichen dan Su Yan pergi bermain, apakah mereka tidak akan kembali malam ini untuk mendapatkan kamar dan seterusnya, sangat bingung, dia tidak bisa tidur, sama sekali. Aku tidak ingin kamu peduli kemana kamu dan Su Yan pergi bermain dan kembali begitu larut. Liu Xiangyun bertanya, mau tidak mau terlihat sedikit cemburu. Oh, makan malam dulu, lalu pergi berbelanja di mall, dia membelikanku gaun dan aku juga memberinya sepasang sepatu, jadi seimbang. Kemudian pergi seluncur es di pasar malam, mengendarai roda langit apapun, dan kemudian pergi berperahu setelah itu, dan kemudian tidak ada apa-apa. Nona, ini sudah sangat larut dan Anda sangat suka bergosip. Tidur. Liu Xiangyun mendengus dan pintu terbanting menutup, bahkan dia sudah lama tidak pergi dengan Tang Zichen dan cemburu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya dan tertawa, kembali ke kamarnya dan mandi sebelum tertidur. Keesokan paginya pukul 7, Tang Zichen pergi tidur dan bangun, hari ini adalah hari Minggu. Dalam hatinya, Tang Zichen berkata, saya tidak tahu apakah Su Yan masih akan meminta saya untuk bermain hari ini, tetapi kemarin, saya meneliti cara menyembuhkan penyakit dingin tetapi tidak berhasil, jadi saya masih tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Jika Su Yan mengundang saya untuk bermain lagi, ayo pergi. Tang Zichen bangun ketika dia memikirkan hal ini, dan ingin mengandalkan tempat tidur untuk sementara waktu. Tang Zichen baru saja selesai menyikat gigi dan mencuci wajahnya ketika teleponnya berdering, dan pada pandangan pertama itu benar-benar panggilan Su Yan. Hehe, menelepon pagi-pagi. Tang Zichen mengambilnya. Hei, Su Yan, ada apa lagi? Tang Zichen bertanya, meskipun Tang Zichen terdengar seperti dia tidak sabar, tetapi Tang Zichen tidak benar-benar tidak sabar di dalam. Dia bangun pagi-pagi hanya untuk mempersiapkan situasi di mana dia mungkin akan keluar, kapanpun. Di telepon, Su Yan tersenyum, sudah bangun. Saya yakin Anda belum melakukannya, ini akhir pekan, kalian suka tidur, dan Anda pasti sangat kesal karena saya menelepon sepagi ini untuk membangunkan Anda. Baik, apa yang terjadi hari ini? Tang Zichen bertanya dengan nada ringan. Zichen, aku ingin memberitahumu sesuatu yang dianggap baik untukmu. Hal baik apa?
Senang rasanya kamu akhirnya bisa berhenti diganggu olehku. Aku benar-benar sangat kesal denganmu beberapa hari terakhir ini. Apa maksudmu? Alis Tang Zichen berkerut. Su Yan terdiam beberapa saat dan setelah belasan detik, Su Yan tersenyum pahit. Terserah kamu, mari kita putus. Meskipun Su Yan menyelesaikan kata putus dengan senyuman, hatinya kosong. Meskipun itu adalah dirinya angan-angan, tapi bagaimanapun juga, dia sangat menyukai Tang Zichen. Putus. Tubuh Tang Zichen bergetar, dan untuk beberapa alasan ada rasa yang tak terkatakan di dalamnya. Bersambung.